Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah hari ini? Kak Christine berharap adik-adik tetap dalam keadaan baik dan semakin penuh sukacita ya. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Kakak Christine mau kembali ingatkan kepada adik-adik, jika nanti sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu, adik-adik juga bisa ya ikut berperan dalam kegiatan kelas virtual kita melalui Google Meet atau Zoom yang akan dibagikan linknya melalui grup WhatsApp orang tua. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kak Christine minta adik-adik mempersiapkan hati, pikiran, telinga, Alkitab, dan persembahannya. Jika sudah, adik-adik bisa duduk yang manis ya. Lalu sekarang kita mau mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak, kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat satu buah pujian lagu yang berjudul Melayani lebih sungguh. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Kita bisa sambil pakai gaya ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Shalom, apa kabar anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai? Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, kami anak-anak sekolah minggu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, berkati hati dan pikiran kami, agar kami semua boleh konsentrasi tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pembacaan untuk minggu ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat 2. Amang
akan membacakannya. Judul perikopnya Yosia Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang Amang akan memberikan penjelasan mengenai firman Tuhan ini. Ya, anak-anak sekolah minggu, apakah kalian tahu arti nama Yosia? Siapa yang tahu? Siapa? Iya, Yosia atau Yosiyahu memiliki arti yaitu Tuhan menopang. Ya. Nah, Yosia memiliki ayah bernama Raja Amnon. Yosia memiliki kakek atau kita orang Batak memanggilnya sebagai opung yang bernama Raja Manasye. Raja Yosia memerintah di kerajaan Yehuda. Nah, anak-anak tahu di mana letak kerajaan Yehuda? Ya, kerajaan Yehuda terletak di bagian selatan. Jadi, pada zaman dahulu tersebut, Raja Salomo tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan membagi kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu kerajaan di bagian utara yang bernama Kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria, dan kerajaan Yehuda di bagian selatan dengan ibu kota Yerusalem. Raja Yosia memerintah di kerajaan Yehuda. Ibu kotanya apa tadi? Yerusalem. Betul, anak-anak. Sekarang Amang akan cerita. Raja Amnon, ayah dari Yosia, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Seperti dia ikut-ikutan seperti Raja Manasye, raja sebelumnya, kakek dari Yosia. Ia mempersembahkan korban kepada segala patung. Kemudian Raja Amnon beribadah pada patung tersebut. Kemudian Raja Amnon juga tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan pada saat Tuhan menegur Raja Amnon. Dan akibatnya Raja Amnon melakukan banyak kesalahan selama dia memerintah. Dan akibatnya pegawai-pegawainya memberontak terhadap dia. Raja Amnon wafat pada usia 24 tahun. Dan dia baru saja 2 tahun memerintah di kerajaan Yehuda. Sangat singkat ya anak-anak. Hal ini disebabkan karena Raja Amnon melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, setelah rakyat Yehuda berhasil memadamkan pemberontakan dari pegawai-pegawai Raja Amnon, kemudian rakyat Yehuda mengangkat Yosia menjadi raja meskipun dia baru berusia 8 tahun. Coba, siapa yang sekarang berusia 8 tahun? Nah, pada usia seperti itulah Yosia diangkat menjadi raja. Terlalu besar rasanya ya tanggung jawab yang harus diemban oleh anak usia 8 tahun. Dia harusnya bisa bermain, ya bergaul dengan teman-temannya. Sedangkan Yosia harus menjadi raja. Nah, pada usia 16 tahun, Raja Yosia mulai mencari Allah Daud
bapa leluhurnya. Dia tidak seperti Raja Amnon dan Raja Manasye yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah dia mencari Tuhan, maka dia bertekad untuk melakukan pembaharuan di kerajaan Yehuda. Hal yang pertama dilakukan oleh Raja Yosia yaitu mentahirkan atau membersihkan seluruh kerajaan Yudea. Apa aja nih bersihkan oleh Raja Yosia? Yang pertama, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan. Pedupaan-pedupaan di atasnya dihancurkan. Raja Yosia juga meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala yang didirikan oleh Raja Amnon dan Raja Manasye. Raja Yosia juga menghancurkan patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Patung-patung tersebut dihancurkan sampai menjadi abu. Nah, abunya kemudian ditebarkan di atas kuburan orang-orang yang dahulu menyembah patung-patung tersebut. Kemudian Raja Yosia juga melenyapkan imam-imam para berhala. Mereka dikeluarkan semuanya dari kerajaan Yehuda. Raja Yosia melakukan pentahiran kerajaan Yehuda selama 6 tahun. Sampai kerajaan Yehuda bersih dari berhala-berhala dan dewa-dewa asing. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia ada banyak. Antaranya, Raja Yosia merenovasi atau memperbaiki bait Allah yang sudah dibiarkan rusak dan tidak terurus selama pemerintahan raja-raja sebelumnya. Raja Yosia memberikan biaya untuk merenovasi rumah Tuhan. Nah, pada saat direnovasi rumah Tuhan, ternyata ditemukan kitab Taurat Musa yang selama ini tidak pernah dibaca dan tidak pernah dilihat oleh orang. Ini hal yang luar biasa. Nah, dengan ditemukannya kitab ini, maka kemudian Raja Yosia sangat bersyukur dan bersukacita. Raja Yosia kemudian membaca kitab Taurat ini di hadapan penduduk Yerusalem, dan kemudian Raja Yosia mengikat perjanjian untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Luar biasa bukan anak-anak? Nah, kemudian Raja Yosia juga menetapkan tugas kepada para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya di dalam rumah Tuhan. Hal terakhir yang paling puncak, yang paling besar, yang paling spektakuler dilakukan oleh Raja Yosia yaitu merayakan Paskah bagi Tuhan secara besar-besaran. Ia memotong hewan ternak dalam jumlah yang luar biasa. Disebutkan dalam kitab Tawarik bahwa Paskah semacam ini belum pernah dilakukan lagi di Israel sejak zaman Nabi Samuel. Dan tidak ada lagi raja-raja Israel yang pernah merayakan Paskah sebesar ini. Luar biasa bukan hal yang dilakukan oleh Yosia? Nah, dari pengalaman hidup Raja Yosia, kira-kira apakah hal-hal yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu? Bagaimana agar kita dapat hidup benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetap teguh seperti Raja Yosia? Nah, Amang ada mencatat beberapa hal, ya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu dan 1 hal yang harus dilakukan oleh papa dan mama, ya. 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai anak sekolah minggu yaitu kita harus mencari Tuhan. Itu yang pertama, mencari Tuhan. 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mencari Tuhan. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh
mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat 13. Nah, kemudian cara mencari Tuhan yang kedua, yaitu kita harus setia mengikuti firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berfirman, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 23. Kemudian, hal ketiga dalam kita mencari Tuhan adalah kita harus meminta bantuan Roh Kudus untuk menuntun dan mengarahkan kita. Ya. Dalam Efesus 1 ayat 17 disebutkan bahwa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, apabila kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan bersedia menyatakan dirinya kepada kita. Kemudian, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri bukan berarti kita minder dan merasa tidak layak terhadap orang lain. Malah sebaliknya, dengan merendahkan diri, kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kita berserah penuh pada firman-Nya, dan pada waktunya nanti kita percaya bahwa Tuhan akan meninggikan kita. Mungkin anak-anak masih mengingat kisah pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa. Betapa orang pemungut cukai itu merasa sangat berdosa dan berdoa dengan merendahkan dirinya. Sedangkan orang Farisi itu berdoa dengan sombong. Maka Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, malah ia akan ditinggikan. Itu adalah Lukas 8 ayat 14. Nah, kemudian hal yang ketiga, apabila kita ingin hidup benar seperti Yosia, ya, kita harus siap melakukan perubahan. Ya, kita harus bersikap seperti Raja Yosia yang menjadi agen perubahan di dalam kerajaan Yehuda. Kuncinya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk berubah dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Misal anak-anak sekolah minggu merapikan tempat tidurnya waktu dia bangun pagi, atau dia membantu mama dan papanya di rumah. Kemudian belajar dengan tekun, rajin dan tekun. Kemudian misalnya berhenti untuk berkata-kata kasar atau berkata-kata kotor. Ya, sebab bila kita berubah, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat perubahan itu. Dan bila kita konsisten untuk berubah menjadi lebih baik, maka lingkungan kita juga akan mulai berubah menjadi lebih baik. Ya, anak-anak sekolah minggu. Kemudian hal keempat, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan seperti Raja Yosia, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk setia kepada Tuhan. Kita harus memiliki komitmen kuat untuk setia kepada Tuhan. Raja Yosia mengikat perjanjian untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya. Untuk bisa tetap setia kepada Tuhan, kita perlu memiliki komitmen, tekad yang kuat. Nah, teladan yang paling nyata mengenai komitmen yang kuat ditunjukkan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 8-10, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia, Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, komitmen yang kuat untuk setia kepada Tuhan. Ini 4 hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Nah, hal yang kelima, ini Amang mau berpesan kepada orang tua, ya, pada orang tua Kristen sebagai teladan dan pendidik. Ya, dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2b, Raja Yosia hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Ya, Daud ternyata memberikan teladan bagi Yosia. Untuk itu, orang tua Kristen juga harus menjadikan dirinya sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak. Ia harus mendidik anak-anak dengan cara, ya, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua Kristen. Yang pertama, orang tua perlu mengajarkan konsep takut akan Tuhan, ya. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, harus diperhatikan oleh orang tua, ya, yaitu mengajarkan konsep takut akan Tuhan. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan untuk percaya penuh kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, mama papa ya harus ya mengajarkan untuk percaya penuh kepada Tuhan. Hal yang ketiga, orang tua harus mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Ya, mama papa harus perhatikan itu. Kemudian, mama papa sebagai orang tua mendidik anak tanpa amarah. Ya, jangan marah-marah terus kepada anak-anak sekolah minggu ya. Dalam Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang harus diperhatikan oleh orang tua Kristen adalah orang tua harus mengajarkan anak tentang kedisiplinan. Harus disiplin itu anak-anak. Ya, Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, tapi menghajarnya di dalam kasih. Nah, sebagai penutup ya, dengan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita siap melakukan perubahan, dan kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, dan kemudian sebagai orang tua Kristen juga menyadari pentingnya pendidikan dan teladan bagi anak-anak, maka kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap teguh seperti Raja Yosia. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Fani pada hari Minggu ini. Hari ini Kakak Fani mau bercerita nih adik-adik tentang kisah seorang raja yang sangat muda. Adik-adik sudah siap semua mendengar cerita firman Tuhan? Kalau adik-adiknya sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik boleh duduk diam, boleh melipat tangannya, dan mendengarkan cerita Kakak Fani. Kalau adik-adiknya sudah siap, boleh bilang, siap Kak!
Boleh ya? Adik-adik sudah siap? Iya, adik-adik sudah siap. Kakak Fani mau bercerita tentang cerita Raja Yosia. Cerita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ke 2. Adik-adik kalau mau buka Alkitabnya boleh disiapkan ya, sambil mengikuti cerita kakak. Cerita hari ini tentang Raja Yosia yang turut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, pada saat itu, Raja Yosia memerintah bangsa Israel. Sebelum dia memerintah, yang memerintah adalah kakek dan ayahnya. Kakeknya namanya Raja Manasye dan juga ayahnya namanya Raja Amon. Raja Manasye memerintah Israel selama 55 tahun dan Raja Amon hanya 2 tahun. Kemudian karena Tuhan sudah berkehendak atas Yosia, pada saat itu Yosia masih muda adik-adik. Yosia baru berumur 8 tahun. Kalau sekarang seperti adik-adik di kelas 3 atau di kelas 2 SD ya, berarti masih sangat kecil. Adik-adik kebayang gak sih kita dipimpin sama raja yang masih kecil, yang masih anak-anak. Begitu juga dengan bangsa Israel saat itu. Banyak bangsa Israel yang kurang setuju kalau pemimpin mereka itu anak kecil. Tapi karena sudah Tuhan berdaulat atas Yosia, Yosia dipercayakan menjadi raja di usianya yang masih sangat muda. Adik-adik, pada saat itu bangsa Israel menyembah patung yang tinggi, menyembah berhala dan menyiapkan mezbah-mezbah yang bukan ditujukan kepada Allah, tapi Allah-Allah lain yang tidak boleh disembah. Pada bangsa Israel pada saat itu menyembah hal-hal yang tidak benar, namanya dewa-dewa Baal, dewa-dewa yang sangat menyesatkan. Kemudian Yosia yang tahu bahwa bangsanya tidak setia kepada Allah bersedih. Dia selama ini memikirkan bahwa kenapa bangsanya tidak menyembah kepada Allah yang disembah oleh bapa leluhurnya Daud. Kemudian adik-adik, pada saat Yosia menjabat menjadi raja, kakeknya yaitu Raja Manasye dan juga ayahnya yaitu Raja Amon masih ada adik-adik, masih hidup. Tapi Tuhan berdaulat atas Yosia sehingga saat umurnya 8 tahun dia menjadi raja dan memerintah Israel selama 31 tahun. Adik-adik, pada saat dia memerintah menjadi raja dari umur 8 tahun sampai umurnya ke-16, di umur 16 itu dia mulai mencari dan mencari Tuhan Allah. Dia belajar kepada imam-imam yang ada di kerajaan, salah satunya Imam Hilkia. Imam Hilkia mengajarkan tentang hukum Taurat kepada Raja Yosia. Dan Raja Yosia sangat percaya bahwa hanya satu-satunya yang disembah yaitu Tuhan Allah. Kemudian Raja Yosia melakukan reformasi. Raja Yosia menyingkirkan semua mezbah-mezbah dan juga tempat-tempat upacara untuk menyembah dewa-dewa Baal. Adik-adik bisa bayangkan kalau menyembah Allah yang bukan Tuhan Allah, bagaimana marahnya Tuhan Allah. Kemudian Raja Yosia membuat reformasi untuk menyingkirkan penyembah-penyembah berhala tadi. Raja Yosia tidak suka adik-adik kalau melihat bangsa Israel tidak menyembah Tuhan yang bapa leluhurnya Daud sembah, yaitu Tuhan Allah yang saat ini kita percayai. Kemudian Raja Yosia berhasil menyingkirkan semua mezbah-mezbah, menyingkirkan dewa-dewa Baal, dan termasuk di tempat ibadah juga. Begitu tegarnya Raja Yosia, begitu semangatnya Raja Yosia menumpas ketidakbenaran atau ketidaksesuaian di Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, Kakak Fani mau tanya nih, adik-adik ada nggak sih yang mau jadi raja atau mungkin saat ini presiden ya? Ada nggak adik-adik di rumah yang mau jadi presiden? Ada? Iya, pasti adik-adik Kakak Fani di rumah banyak sekali yang mau jadi presiden, mau jadi pemimpin, mau menjadi tentara, polisi. Bisa adik-adik.
cita-cita adik-adik harus adik-adik rancangkan dari saat ini. Ketika nanti adik-adik besar, adik-adik bisa menjadi pemimpin yang hebat seperti Raja Yosia. Bahkan di saat umurnya 8 tahun, dia sudah Tuhan percayakan memimpin bangsa Israel. Begitu juga dengan adik-adik, tidak masalah bercita-cita, tidak masalah bermimpi, menjadi seorang presiden, menjadi seorang pemimpin, itu sangat boleh ya adik-adik, asal seperti Raja Yosia, tetap takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, Kakak Fani mau cerita lagi nih adik-adik. Ketika Raja Yosia sudah berhasil menghancurkan mezbah tadi, kemudian dia berdoa sama Tuhan, dia menyatakan bahwa bangsa Israel hanya mau menyembah kepada Tuhan. Tapi ternyata bangsa Israel juga masih banyak nih yang membelok ke kanan dan ke kiri, yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tapi semasa hidup Raja Yosia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Itu juga yang menjadi salah satu poin penting untuk adik-adik di rumah. Ketika adik-adik nih mendapat tanggung jawab dari guru, mendapat tanggung jawab dari mama papa, dari kakak, dari abang, harus dikerjakan sampai dengan selesai ya adik-adik, tidak boleh setengah-setengah. Misalnya, mama berpesan, tolong jaga dulu ya adik di rumah, mama mau pergi. Adik-adik berarti harus menjaga adiknya dengan baik. Atau ibu guru bilang, anak-anak kerjakan ya PR matematika dari halaman 5 sampai halaman 10. Berarti adik-adik juga harus menyelesaikan PR tersebut. Tidak dikerjakan setengah-setengah ya adik-adik, tapi dikerjakan sampai selesai. Itu juga yang menjadi teladan Raja Yosia. Dia bertanggung jawab, dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak menyembah berhala, dan Raja Yosia mempelajari hukum Taurat, atau saat ini yang kita dengar, yang kita kenal dengan firman Tuhan melalui Alkitab. Berarti nih adik-adik, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan juga melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjauhi larangan-larangan yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan sudah bilang dalam hukum Taurat, jangan mencuri, tapi kita tetap mencuri. Itu boleh atau tidak? Tidak ya. Tuhan bilang juga misalnya, jangan engkau bersaksi dusta. Tapi besok kita misalnya ngomongin teman kita, atau misalnya kita ngejek-ngejek teman kita, itu juga tidak boleh ya adik-adik. Kita harus tetap taat terhadap firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa beserta kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga adik-adik di rumah bisa mencontoh sikap Raja Yosia yang bisa sama-sama kita pelajari pada hari ini. Yaitu Raja Yosia walaupun muda, dia tetap semangat menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Yang kedua, dia bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, Raja Yosia tidak taat kepada Allah lain, melainkan hanya taat kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Dan yang keempat, Raja Yosia mau belajar firman Tuhan dan mau mengenal Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihinya, kemudian dia mau mencari Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan, sampai bertemu di cerita firman Tuhan minggu depan ya adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat, dan menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Biarlah Bapa, firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Kami boleh bertindak seperti Raja Yosia yang melakukan pembaharuan di kerajaan Yehuda. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami boleh merendahkan diri kami boleh memiliki komitmen yang kuat, dan juga agar Mama Papa juga dapat mengajar kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang taat akan Engkau Bapa.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kakak akan bacain warta sekolah Minggu, Minggu 3 Oktober 2021. Yang pertama ada pelayan ibadah. Firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh Amang Sintua TBR Pasaribu. Cerita firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh Kakak Fani Hutajulu. Song leader kita hari ini ada Kakak Kristina Pasaribu dan Kakak Anggi Boru Hutagao. Yang kedua, warta sekolah Minggu. Selesai ibadah kita hari ini, adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti kegiatan kelas masing-masing yang linknya akan dikirimkan ke grup orang tua melalui Google Meet atau Zoom. Yang kedua, bagi Amang dan Inang yang belum masuk ke grup orang tua, boleh menghubungi kakak Rondang dengan nomor yang tertera. Yang ketiga, untuk adik-adik, setiap hari Jumatnya kita akan mengadakan doa syafaat yang temanya akan dikirimkan ke grup orang tua di jam 8 malam. Yang keempat, untuk adik-adik yang rindu didoakan dalam doa syafaat, dapat menghubungi kakak Jelita Boru Samosir dengan nomor yang tertera. Yang terakhir, persembahan kita hari ini dapat dikirimkan ke rekening gereja atau melalui Sintua Week masing-masing. Demikian warta sekolah Minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, kita berdoa. Yang baik. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati kami semua agar terhindar dari corona. Tolong berkati kakak sekolah Minggu, orang tua kami, Sintua dan pendeta. Berkati gereja kami yang ulang tahun 42. Jauhkan Indonesia dari corona. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, sekarang kakak Anggi mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab di sana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Adik-adik yang belum bangkit berdiri, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini sambil pakai gerakannya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, seperti embun
Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab di sana Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Anak-anak, marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.